Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas mengenai farmakokinetika rute rektal, di mana membahas mengenai anatomi, mekanisme absorpsi, dan juga faktor yang mempengaruhinya. Baik, yang pertama, rektum adalah bagian terminal dari usus besar dengan panjang sekitar 15-20 cm yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum defekasi. Nah, berbeda dengan usus halus, rektum tidak memiliki villi, sehingga luas permukaan absorpsinya kecil dan kemampuan penyerapan zat lebih terbatas. Dinding rektum terdiri dari 4 lapisan, yaitu mukosa untuk sekresi mukus, submukosa yang mengandung pembuluh darah dan saraf, muscularis untuk kontraksi saat defekasi, serta serosa atau adventitia sebagai lapisan luar. Secara farmaseutika, absorpsi obat melalui rektum terbatas, tetapi rute ini tetap digunakan karena dapat menghindari sebagian efek lintas pertama di hati. Yang berikutnya, pada fisiologi rektum, pH berada di kisaran 7-8, yaitu netral sehingga sedikit basah. Volume cairan rektal sangat sedikit, hanya sekitar 1-3 ml, dan tidak terdapat enzim pencernaan yang signifikan. Implikasinya, obat yang diberikan melalui rektum relatif lebih stabil karena tidak banyak mengalami degradasi enzim. Namun, karena cairannya terbatas, proses pelarutan obat menjadi faktor yang sangat penting. Selanjutnya, dari sisi vaskularisasi, rektum memiliki 3 jalur vena utama. Vena hemoroid superior mengalir ke vena porta menuju hati, sedangkan vena hemoroid tengah dari inferior langsung ke vena cava inferior. Implikasinya, bagian atas rektum mengalami first pass metabolism, sementara bagian bawah dapat langsung masuk ke sirkulasi sistemik. Nah, absorpsi obat melalui mukosa rektal terutama terjadi melalui difusi pasif, yaitu perpindahan obat dari konsentrasi tinggi ke rendah tanpa memerlukan energi. Prosesnya terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, liberasi, yaitu obat dilepaskan dari basis suppositoria. Yang kedua, disolusi, obat larut dalam cairan rektal yang jumlahnya terbatas. Yang ketiga, absorpsi, obat menembus mukosa rektum melalui difusi. Dan yang keempat, distribusi, obat masuk ke pembuluh darah baik ke sistem portal maupun langsung ke sirkulasi sistemik. Karakteristik pentingnya yaitu proses ini tidak memerlukan transport aktif dan tidak banyak mengalami metabolisme enzimatik. Selain itu, absorpsi sangat dipengaruhi oleh gradien konsentrasi dan lipofisilitas obat. Jadi, keberhasilan absorpsi obat rektal sangat bergantung pada kemampuan obat untuk larut dan berdifusi melalui mukosa. Nah, selanjutnya secara umum absorpsi obat melalui rektum dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, faktor fisiologis seperti pH, volume cairan, dan aliran darah. Yang kedua, faktor fisikokimia obat seperti kelarutan dan lipofisilitas. Ketiga, faktor formulasi, terutama jenis basis suppositoria yang digunakan. Ketiga faktor ini bersama-sama menentukan seberapa efektif obat dapat diserap melalui mukosa rektal. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas faktor fisiologis yang mempengaruhi absorpsi obat, khususnya pada rute rektal. Pertama, isi kolon atau feses. Adanya feses dapat menghambat kontak antara obat dengan mukosa rektum. Akibatnya, proses absorpsi menjadi tidak optimal karena obat tidak langsung menyentuh permukaan penyerapan. Yang kedua, motilitas rektum, pergerakan usus yang meningkat dapat menyebabkan obat keluar lebih cepat sebelum sempat diserap secara maksimal. Jadi, semakin cepat motilitas, semakin kecil peluang obat untuk diserap. Yang ketiga, aliran darah. Semakin tinggi aliran darah di area rektum, maka absorpsi obat akan semakin cepat. Hal ini karena obat lebih cepat diangkut ke sirkulasi sistemik. Jadi ketiga faktor ini sangat menentukan efektivitas obat yang diberikan melalui rute rektal. Nah, selanjutnya rute drainase. Vena menentukan apakah obat masuk ke hati dulu, first pass, atau langsung ke sirkulasi sistemik yang akan mempengaruhi efek obat. Kemudian kondisi mukosa. Jika terjadi inflamasi atau iritasi bisa meningkatkan penyerapan tetapi juga bisa mengganggu proses absorpsi jika mukosa rusak. Nah, jadi kedua faktor ini mempengaruhi seberapa besar dan cepat obat bekerja. Selanjutnya, faktor fisikokimia. Yang pertama, kelarutan obat, di mana obat harus larut agar bisa diserap. Jika tidak, maka absorpsinya akan lambat. Yang kedua, koefisien partisi. Obat yang lipofilik lebih mudah menembus membran dibandingkan obat hidrofilik. Yang ketiga, ukuran partikel, di mana semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat pelarutan dan penyerapan. Dan yang terakhir, derajat ionisasi. Bentuk non-ion lebih mudah melewati membran dan ini dipengaruhi oleh pH serta pKa obat. Jadi, sifat kimia obat sangat menentukan keberhasilan absorpsi.
Nah, yang berikutnya slide ini membahas pengaruh basis suppositoria terhadap laju pelepasan obat. Khususnya yang pertama itu basis lemak seperti cocoa butter, di mana basis lemak akan meleleh pada suhu tubuh sehingga membantu pelepasan obat. Nah, basis ini cocok untuk obat yang bersifat hidrofilik, namun perlu diperhatikan jika obat terlalu larut dalam basis lemak, maka pelepasannya justru akan terhambat karena obat tertahan di dalam basis. Jadi pemilihan basis sangat penting untuk memastikan obat dapat dilepaskan dengan optimal. Selanjutnya, basis larut air, contohnya polyethylene glycol atau PEG, di mana berbeda dengan basis lemak, basis ini tidak meleleh tetapi larut dalam cairan rektal, sehingga obat dilepaskan melalui proses pelarutan. Nah, basis ini cocok untuk obat yang bersifat lipofilik. Keunggulan PEG yaitu stabil, tidak mudah tengik, dan umumnya tidak mengiritasi mukosa. Jadi, mekanisme pelepasan pada basis ini bergantung pada kemampuan larutnya dalam cairan tubuh. Nah, yang terakhir ini kita membahas mengenai prinsip penting dalam proses liberation atau pelepasan obat dari suppositoria. Nah, prinsip utamanya itu ada dua. Yang pertama, obat tidak boleh larut dalam basis. Nah, yang kedua, obat harus mudah berpindah ke cairan rektal. Jika obat terlalu larut dalam basis, maka obat akan terjebak di dalam basis sehingga sulit dilepaskan. Akibatnya proses absorpsi menjadi lambat dan tidak optimal. Sebaliknya, jika obat tidak larut dalam cairan rektal, obat akan sulit berdifusi ke mukosa sehingga tetap tidak bisa diserap dengan baik. Nah, kondisi ideal adalah keseimbangan. Obat cukup tidak larut dalam basis agar mudah dilepaskan, tetapi cukup larut dalam cairan rektal agar bisa berdifusi dan diserap. Prosesnya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, pelepasan obat dari basis pelarutan dalam cairan rektal, absorpsi melalui mukosa. Faktor yang mempengaruhi meliputi sifat fisikokimia obat seperti kelarutan dan lipofilitas jenis basis suppositoria, kondisi fisiologis rektum, ukuran partikel obat. Nah, kesimpulannya, keberhasilan terapi sangat bergantung pada keseimbangan sifat obat dan basis sehingga pelepasan dan absorpsi dapat berlangsung optimal. Baik, sekian penjelasan dari video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.